Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panu dan kadas. Yang pertama ada panu. Panu pityriasis versicolor atau dikenal dengan panu adalah infeksi jamur superfisial ditandai dengan perubahan pigmen kulit akibat kolonisasi stratum corneum oleh ragi pilofilik dari genus Malassezia. Malassezia furfur dikenal juga sebagai Pityrosporum orbicular, Pityrosporum oval, Malassezia ovalis. Klasifikasi jamur Malassezia furfur. Kerajaannya fungi, divisionya Basidiomycota, kelasnya Hymenomycetes, ordonya Tremellales, familinya Phyllobacidaceae, genusnya Malassezia, spesiesnya Malassezia furfur. Epidemiologi. Pityriasis versicolor adalah penyakit universal dan terutama ditemukan di daerah tropis. Penyakit ini menyerang semua ras. Tidak terdapat perbedaan frekuensi pada laki-laki dan perempuan. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa rasio adalah laki-laki dan perempuan adalah 3:2. Menyerang semua umur terutama dewasa muda, sedangkan umur kurang dari 1 tahun sangat jarang ditemukan M. furfur. Hal ini disebabkan pada anak-anak terdapat produksi sebum yang rendah. Faktor risiko dan cara penularan. Faktor eksogen diantaranya pertama suhu tinggi pada daerah tropikal endemik pityriasis versicolor. Suhu akan mengakibatkan peningkatan sekresi keringat yang mempengaruhi komposisi lapisan lemak kulit dan berhubungan dengan inisiasi pityriasis versicolor. Kedua, kelembaban udara. Dalam kondisi yang lembab, jamur akan mudah berkembang biak. Jamur dapat tumbuh dengan baik pada suhu kamar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban 60%. Yang ketiga, kepadatan hunian dan kebersihan yang kurang. Kepadatan hunian dan kebersihan yang kurang akan memudahkan penyebaran panu, baik secara kontak langsung dengan penderita maupun tidak langsung. Faktor endogen diantaranya genetika atau riwayat keluarga yang positif lebih sering ditemukan diduga akibat faktor kerentanan genetis. Yang kedua, hiperhidrosis, keadaan basah atau berkeringat banyak, dapat menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan jamur. Yang ketiga, imunodefisiensi. Yang keempat, malnutrisi. Kelima, sindrom Gungsing. Keenam, diabetes mellitus. Ketujuh, pemakaian steroid jangka panjang. Kedelapan, kehamilan dan penyakit-penyakit berat. Penularan infeksi jamur kulit disebarkan oleh spora ataupun bagian jamur yang didapatkan melalui kontak langsung. Jamur kulit juga dapat berpindah dari kulit yang terkena jamur ke kulit sehat lewat persinggungan kulit, maupun tidak langsung dengan kulit penderita, misalnya dibawa oleh peralatan mandi seperti handuk, baju, kaos kaki, dan lain-lain. Kepadatan hunian dan higiena perorangan. Kepadatan hunian. Tingkat kepadatan penghuni di pondok pesantren cenderung padat namun dalam batas toleransi persyaratan. Kepadatan hunian merupakan syarat mutlak untuk kesehatan rumah pemondokan termasuk pondok pesantren. Karena dengan kepadatan hunian yang tinggi, terutama pada kamar tidur, memudahkan penularan berbagai penyakit secara kontak dari satu santri kepada santri lainnya. Yang kedua, higiena perorangan. Higiena perorangan atau kebersihan diri merupakan faktor penting dalam usaha pemeliharaan kesehatan agar kita selalu dapat hidup sehat. Menjaga kebersihan diri berarti juga menjaga kesehatan umum. Menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan pakaian dan handuk, dan kebersihan tempat tidur. Patogenesis. Pityrosporum oval dengan Pityrosporum orbicular
merupakan saprofit normal pada kulit manusia dengan sifat lipofilik dan tergantung pada kondisi lemak pada kulit seseorang. Selama jamur ini masih dalam bentuk ragi, maka kulit akan tetap seperti biasa atau normal. Dengan adanya faktor-faktor predisposisi, yaitu faktor eksogen dan endogen, maka jamur akan cepat bermultiplikasi dan berubah bentuk. Jamur mengalami transformasi dari bentuk ragi ke bentuk hifa yang disebut emfurfur, di mana bentuk ini akan berubah sifat dari flora normal menjadi patogen yang didapatkan pada squama dari lesi Pityriasis versicolor. Emfurfir mampu mempertahankan bentuk walaupun dalam keadaan vakum dan mampu mempererat ikatan antara sel keratinosit sehingga berbentuk akumulasi squama. Gambaran klinisnya, pada umumnya, Pityriasis versicolor tidak memberikan keluhan pada penderita. Kadang-kadang terdapat gatal yang ringan, tetapi biasanya penderita datang berobat karena alasan kosmetik yang disebabkan bercak hipopigmentasi. Variasi wama lesi pada penyakit ini tergantung pada pigmen normal kulit penderita, paparan sinar matahari, dan lama penyakit. Kadang-kadang wama sulit dilihat, tetapi squamanya dapat dilihat dengan pemeriksaan goresan pada permukaan lesi dengan kuret atau kuku jari tangan. Pityriasis versicolor ada 3 bentuk. Yang pertama, papulous squamous, paling sering bermanifestasi dalam gambaran bersisik, batas jelas, banyak, makula bulat sampai oval yang tersebar pada batang tubuh, dada, leher, ekstremitas, dan kadang pada bagian bawah perut. Makula cenderung untuk menyatu, membentuk area pigmentasi irregular. Area yang terinfeksi dapat menjadi gelap atau menjadi lebih terang dari kulit sekitar. Kondisi ini akan lebih terlihat pada musim panas, di mana perbedaan wama akan lebih menonjol. Kedua, inversa pityriasis versicolor, bentuk kebalikan dari pityriasis versicolor pada keadaan distribusi yang berbeda. Kelainan pada regio flexural wajah atau area tertentu pada ekstremitas. Bentuk ini lebih sering terlihat pada pasien yang mengalami gangguan imunodefisiensi. Yang ketiga, folikulitis. Bentuk ketiga dari infeksi emfurfur pada kulit melibatkan folikel rambut. Kondisi ini biasanya terjadi pada area punggung, dada, ekstremitas. Bentuk ini secara klinik sulit dibedakan dengan folikulitis bakterial. Infeksi akibat pitrospom, folikulitis, bempa papula, kemerahan atau pustula. Faktor prediopsisi diantaranya diabetes, kelembaban tinggi, terapi steroid atau antibiotik, dan terapi imunosupresan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa emfyarlir memiliki peran dalam dermatitis seborrheic. Selanjutnya, kadas atau kurap. Terjadi karena jamur. Biasanya menjadi gejalanya adalah kulit menjadi tebal, dan pada kulit timbul lingkaran-lingkaran yang semakin jelas, bersisik, lebam, dan berair, dan terasa gatal. Kemudian pada lingkaran-lingkaran akan timbul bercak putih. Kurap timbul karena kurang menjaga kebersihan kulit. Bagian tubuh yang biasanya terserang kurap yaitu tengkuk, leher, dan kulit kepala. Kurap dapat dicegah dengan cara mencuci tangan yang sempurna, menjaga kebersihan tubuh, dan menghindari kontak dengan penderita. Kurap dapat diobati dengan anti jamur yang mengandung miconazole dan chlorithomazole dengan benar yang dapat menghilangkan infeksi. Di sini saya mengambil contoh jurnal identifikasi dermatofita pada sisir tukang pangkas di Kelurahan Jati, Kota Padang.
Penyakit kulit yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofita ini disebut dengan dermatofitosis. Dermatofitosis disebut juga dengan tinea, yang memiliki variasi sesuai dengan lokasi anatominya, seperti tinea capitis, tinea barbae, tinea cruris, tinea pedis, dan tinea corporis. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak dengan usia dominan 3-7 tahun. Dapat juga mengenai neonatus dan dewasa. Tukang pangkas atau barber adalah salah satu dari profesi penting di kalangan masyarakat. Tukang pangkas memanfaatkan instrumen seperti pisau, gunting, dan sisir yang membuatnya perlu evaluasi bahaya kesehatan dan mengidentifikasi. Terkait transmisi infeksi, penyakit yang paling penting terkait dengan praktik tukang pangkas adalah tinea capitis, infestasi kutu kepala, infeksi Staphylococcus, scabies, hepatitis, dan HIV. Alat pangkas dapat menjadi sumber penularan infeksi secara langsung maupun tidak langsung, dan beberapa infeksi dapat terjadi dengan atau tanpa merusak kulit. Oleh karena itu, peralatan harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Di sini ada metodenya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan cross-seksional, yaitu subjek penelitian diobservasi sebanyak 1 kali dan variabel diukur langsung pada pemeriksaan tersebut. Di sini ada hasilnya, menghasilkan 4 tabel. Kesimpulannya itu, dermatofita yang ditemukan pada sisir tukang pangkas di Kelurahan Jati berasal dari genus Trichophyton, yaitu Trichophyton metagryptes dan Trichophyton sconilaeni. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar dari Trichophyton metagryptes dan Trichophyton sconilaeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.